Gadis berpenampilan sederhana ini sebenarnya bukan manusia. Anda bisa tahu dengan melihat tangannya. Bocah laki-laki itu melihatnya dan takut dan buang air kecil di celananya. Setelah Shiori melihatnya serta melihat iblis, dia buru-buru keluar dari mobil. Hari itu, Bella dipindahkan ke ruang kelas baru. Semua teman sekelas menertawakan namanya yang aneh. Shiori di sebelahnya khawatir dan gelisah. Saat pulang sekolah, Shiori mengikuti instruksi guru. Ajak Bella berkenalan dengan sekolah. Sepanjang jalan, orang-orang tidak berbicara satu sama lain. Suasana jadi canggung. Tiba-tiba, Bella berhenti untuk melihat peringatan di sebelahnya. Shiori memberitahunya beberapa bulan yang lalu bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada teman sekelas yang jatuh dari tangga hingga meninggal. Setelah Bella mendengar melihat Shiori dipandang dengan panik, dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Alasan mengapa Shiori takut adalah, benda yang digantung Bella di tasnya. Gantungan kunci itu awalnya milik teman sekelasnya Kozue. Itu adalah siswa yang jatuh dari tangga ke kematiannya. Mengapa gantungan kunci ada di tangan Bella? Selama istirahat, 3 siswa mengepung Bella. Mereka mengundang Bella ke pesta akhir pekan. Bella sama sekali tidak peduli dengan mereka, bangkit dan pergi. Tindakan ini membuat bertiga mereka marah. Bukankah itu hanya berdasarkan penampilan imut? Apa yang begitu sombong tentang itu? Kaoru adalah kakak perempuan tertua di grup. Dia tidak tahan dengan temperamen ini. Dia ingin memberitahu Bella sedikit tentang peraturan sekolah ini. Kaoru meminta Ayane untuk mengajari Bella. Tapi Ayane tidak ingin menimbulkan masalah. Kaoru mengancam Ayane. Jika kamu tidak ingin bernasib sama dengan gadis yang melompat dari lantai, maka patuhi. Ayane mencari Shiori dan memintanya untuk cari alasan sepulang sekolah. Untuk membawa Bella ke ruang lab. Shiori ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi setuju untuk melakukannya. Jika dia tidak membantu, kemungkinan besar Kaoru akan cari dia. Bella ditipu ke lab. Shiori segera berlari keluar, dan Ayane mengunci pintu bersama-sama. Ayane berkata kepada Shiori. Besok pagi baru buka pintu untuk Bella. Shiori kembali ke rumah dengan perasaan tidak nyaman. Dia membuka laci dan mengeluarkan kaleidoskop dengan tipe yang sama dengan sahabatnya. Di kepalanya semua peristiwa yang terjadi sebelumnya. Shiori merasa bersalah, dia mengambil kunci lab. Dia membuka pintu tetapi tidak melihat Bella. Melihat melalui jendela baru tahu. Bella berdiri di atap gedung seberang. Ini benar-benar berbahaya. Shiori ketakutan dan bergegas ke sana. Bella duduk di atasnya menyanyikan lagu yang aneh. Seperti monster seperti kita. Kemudian melompat turun tepat di depan Shiori. Di tempat kematian yang sama dengan sahabatnya. Shiori berlari ke bawah untuk melihat. Tubuh Bella berubah menjadi tubuh sahabat. Dia membukanya dan menoleh untuk melihatnya. Shiori S. Hai Chai Teng Vena. Di bus, bisa dilihat dari ekspresi Shiori. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Pada saat ini, seorang penumpang duduk di sebelah Shiori. Shiori takut sekali, adalah Bella yang melompat ke kematiannya kemarin. Bella mengeluarkan kaleidoskop dan berkata pada Shiori. Ini yang kamu jatuhkan tadi malam. Sepertinya semua yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Di kantin, Bella memesan spaghetti. Kelompok 3 tidak berniat menyerah pada Bella. Seorang teman menggunakan alasan untuk membantu mengambil mie Bella. Dia mengambil saus cabai dan menuangkannya ke mie. Kemudian meminta Ayane untuk membawanya ke sana. Mereka duduk dan melihat. Tapi Bella memakan semuanya dengan nikmat. Karena bullying Bella gagal. Ayane dikeluarkan dari grup oleh Kaoru. Masih mengolok-olok keluarga miskinnya. Tidak dapat membayar biaya untuk bergabung dengan pesta Supercar. Untuk dapat bergaul dengan mereka. Ayane melakukan apa yang mereka inginkan. Bella juga diam-diam mengamati semua yang dilakukan Ayane. Tapi ini masih jauh dari jumlah yang dikatakan Kaoru. Wanita tua yang lewat menjadi target Ayane. Karena dia terlihat seperti punya banyak uang. Saat ini Bella muncul. Dia memberitahu Ayane, ada cara yang aman dan tercepat untuk mendapatkan uang. Ayane dibujuk oleh Bella untuk bekerja sebagai bantuan sosial untuk mendapatkan uang. Ayane juga tidak berpikir untuk melakukannya. Dia mengambil keuntungan saat orang itu lagi mandi untuk mencuri kotak genggamnya. Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan. Di dalamnya ada topeng, pistol, dan sarung tangan. Jadi hatinya yang buruk meluap, dia mengambil pistol dan memakai topeng untuk merampok uang di toko. Akhirnya dapat uang. Akhirnya dapat bergabung dengan pesta.
Ayane dengan senang hati berjalan di jalan. Pada saat ini sebuah koin jatuh. Ayane bergegas mengambilnya. Meskipun Ayane dibawa ke rumah sakit, sudah terlambat. Keesokan harinya, guru mengumumkan kematian Ayane. Tetapi tidak ada yang peduli. Ada yang sibuk dengan cutek. Ada yang lagi main ponsel. Hanya Shiori yang skeptis. Apakah kematian Ayane terkait dengan Bella? Sepulang sekolah, Bella pergi ke tempat kematian sahabatnya Shiori, Kozue. Ini yang pertama. Bella datang membalas dendam untuk temannya. Lalu siapa yang akan menjadi orang kedua? Saya adalah Sule Suka Review. Silakan klik follow dan like untuk menonton film tanpa tersesat. Sampai jumpa.